Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ikhwati fillah, nashkurullah ta'ala ala ni'amil wafirah hatta nastati'a najma'a fi hadzal masjid ala sihha wal afiyah. Nasallallahu yaj'al liqa'ana fi hadhil laila liqa'an mubarakan wa maqbulan indah. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dikaruniai maunah untuk bisa menjalankan semua kewajiban kita sebagai hamba Allah. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini sudah memasuki 10 malam yang terakhir. Mudah-mudahan Allah memperjumpakan kita dengan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, agama itu kalau dipahami secara sederhana adalah ilmu tentang membangun relasi. Agama itu sekaligus seni memelihara hubungan. Bagaimana kita bisa jumpai pemanaannya dari ayat yang semua kita sudah hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtu lan ora den wis nyiptake ingsun apa al jinna wal insa, jin lan bangsane manungsa, illa kejaba liya'budun, supaya manembah maring ingsun. Liya'budun, beribadah. Kalau misalnya kita kutip pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, maka ibadah itu dimanain ismun jami' likulli ma yuhibbuhullah wa yardahu minal aqwal wal af'al adh-dhahira wal batinah. Sebuah konsep yang mencakup semua hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa perkataan maupun perbuatan yang zahir maupun yang batin. Tapi kalau dimaknai secara lebih sederhana, misalnya kita buka buku HPT Himpunan Putusan Tarjih, maka mahiyal ibadah, al ibadah taqarrub ilallah, bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, nyukai Gusti Allah. Jadi ibadah itu adalah mendekatkan diri kepada Allah. Dalam ayat yang lain kita tahu bahwa manusia ini tidak akan mendapatkan kehormatan dirinya di kehidupan dunia ini, lebih-lebih nanti di akhirat, kalau tidak bisa menjaga hubungan yang baik dengan Allah dan juga kepada sesama makhluk. Hablum minallah wa hablum minan nas. Kita beribadah mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, termasuk sholat jamaah isya, taraweh, dilanjut dengan witir nanti. Termasuk kita berpuasa Ramadan, tidak lain dan tidak bukan adalah upaya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pemaknaan yang paling sederhana lagi, semua bentuk peribadatan yang kita lakukan harusnya bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kemudian seseorang merasa melakukan ibadah, melakukan suatu amalan kebaikan, amalan yang mungkin di mata manusia sebagai kebaikan, namun kemudian natijahnya, hasilnya, buahnya justru menjadikan kita jauh dari Allah, pasti ada masalah di situ. Karena semua peribadatan pasti akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang benar. Kadang manusia mencari cara-cara sendiri-sendiri bagaimana mendekatkan diri kepada Allah. Padahal agama ini, nuwun sewu jamaah sekalian, sudah ditinggalkan risalahnya oleh Rasulullah Muhammad SAW ala nahjin baligh, di atas jalan yang sudah terang benderang. Logika sederhananya, jikalau Rasulullah SAW itu tahu cara yang bisa ditempuh oleh manusia, ditempuh oleh hambanya, oleh umatnya ini, untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah, mendapatkan cintanya Allah, ridhonya Allah,
dan nanti kelak akan masuk ke dalam surganya Allah, niscaya Allah, Rasulullah pasti akan mengajarkannya kepada kita. Ngene lho carane le, ngene lho carane Mbak, carane mlebu swarga iki ngene cara yang paling mudah. Pasti Rasulullah sudah akan memberitahukannya. Nggak mungkin disembunyikan untuk beliau pribadi atau orang tertentu saja. Mustahil. Maka cara terbaik untuk bertaqarrub ilallah adalah dengan mengikuti perintah Allah dan ittiba kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nggak perlu kemudian kita berlagak seperti Rasul mendapatkan wahyu dari Allah, mendapatkan ilham dari Allah, seolah-olah wahyu Allah belum sempurna, risalah akhir zaman ini belum sempurna, sehingga kemudian perlu syariat baru untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah kita berserah diri kepada Allah dan beritiba kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita kelak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang mukhlisin lahuddin, mengikhlaskan hidupnya dan seluruh sisa perjalanan hidupnya di muka bumi ini hanya untuk menembah taat kepadanya. Dengan cara seperti apa? Cara yang dituntunkan oleh kekasihnya, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.